Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi materinya mengenai sistem koordinat polar. Jadi sebetulnya di sini agak loncat atau mundur ke belakang ya. Jadi kita belajar mengenai sistem koordinat polar hanya sebagai pengantar untuk integral lipat 2 sebetulnya. Jadi sebetulnya bisa kalian tebak langsung eh, integral lipat 2 yang sudah kita lakukan selama ini kan di koordinat kartesius. Nah, sekarang kita akan menggunakan sistem koordinat polar. Jadi di sini sistem koordinat polar ini lebih ke pengantar untuk integral lipat 2 ya. Oke, jadi apa itu koordinat polar? Jadi koordinat polar itu sebetulnya sama seperti koordinat kartesius, kita bisa menyatakan sebuah titik di koordinat kartesius dengan notasi lain di koordinat polar atau ditransformasi ke koordinat polar. Dan transformasinya ini erat kaitannya dengan lingkaran sebetulnya. Dengan properti lingkaran, yaitu dia memiliki R, jarak atau jari-jarinya, kemudian memiliki juga sudut. Oke, jadi koordinat polar biasanya dinyatakan dalam R, theta. Apa itu R? Jadi R itu merupakan jarak dari titik asal atau titik 0,0 terhadap titik X, Y yang kita mau transformasi tadi ya. Dan juga kita memiliki theta di sini. Di mana theta ini sudut yang dibentuk oleh sumbu X terhadap garis yang dibentuk apabila kita tarik garis lurus dari 0 sampai titik X, Y tadi. Oke, jadi ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi apabila kita tarik garis lurus, garis yang merah ini ya, kemudian dia jaraknya adalah berupa R, kemudian kita juga memiliki theta atau sudut yang dibentuk oleh sumbu X tadi ya di kuadran 1. Mari kita lihat contoh. Jadi apabila kita memiliki koordinat polar 2, pi per 6, jadi kita bisa nyatakan juga dia dalam 2, min 11 2, min 11 pi per 6. Artinya di sini koordinat polar sebetulnya tidak tunggal. Kenapa? Karena sifat dari sudutnya dia itu berosilasi dan osilasinya dari min hingga sampai hingga dan dia akan berulang setiap kelipatan plus minus 2 pi sebetulnya. Jadi apabila ada kelipatan plus minus 2 pi si sudutnya akan berulang. Jadi ilustrasi geometrinya ada seperti ini. Jadi apabila kita memiliki titik tadi ya, jadi R-nya tetap di sini hanya 2. Sudutnya yang pertama dan sebagai patokan sudutnya yang positif itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita punya pi per 6 di sini. Nah, apabila kita rubah orientasi kita dengan merubah putarannya menjadi dan jadi searah jarum jam, dia akan sama juga dengan min 11 pi per 6 sebetulnya. Maka dari itu, karena kita kembali kepada titik yang sama dengan jarak yang sama, maka mereka merupakan titik yang sama sebetulnya. Oke. Oke, mari kita lihat contoh titik lain ya. Jadi misalkan kita memiliki titik 2,7 pi per 6. Dia juga bisa kita tuliskan dalam bentuk min 2 pi per 6 di sini R-nya bisa negatif walaupun sebetulnya tidak umum. Tapi kenapa? Karena R itu menyatakan jari-jari biasanya ya kalau kita menggunakan definisi lingkaran. Cuman secara umum untuk koordinat dia bisa kita pakai. Tapi biasanya orang tidak gunakan. Jadi bisa kita nyatakan seperti ini. Ilustrasi geometrinya adalah seperti ini ya. Jadi apabila kita mau mengambil R-nya negatif, kita ambil arah sebaliknya. Misalkan titik awalnya di sini ya. Jadi ini adalah 2,7 pi per 6. Jadi sudut yang dibentuknya ini 7 pi per 6. Dan sebaliknya maka kita caranya adalah tarik di arah sebaliknya. Maka akan dapat di sini min R-nya ya. Mirrornya akan dapat di sekitar sini. Dan sekarang karena garisnya sudah kita rubah arahnya, kita akan ambil pi-nya adalah ini. Oke, jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa
koordinat polar itu sifatnya tidak tunggal ya, jadi bisa dinyatakan dalam beberapa titik lain atau sebetulnya tak hingga banyak titik. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita mau mencari semua titiknya ya, jadi tidak hanya 2 buah titik tapi seluruh titik yang mungkin. Jadi bisa saja kita tuliskan. Jadi kita lihat, kalau dilihat dari ilustrasinya, jadi kita bisa melihat kelipatannya, bisa menggunakan min 2,5 pi per 6, terus kemudian 7 pi per 6, dan sebagainya. Tapi kita lihat secara formal perhitungannya seperti apa. Jadi apabila kita pilih R-nya yang positif, dan ini yang biasanya digunakan secara umum ya. Jadi yang berubah hanya sudutnya. Sudutnya yang pertama tadi kan pi per 6, dan dia akan sama apabila ditambah plus minus 2 pi. Jadi dia untuk kelipatannya bakal sama, ditambah 4 pi, plus minus 4 pi, tambah plus minus 6 pi, maka sebetulnya secara umum bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi R-nya sama, sedangkan sudutnya akan pi per 6 ditambah 2 NP ya, di mana N-nya ini dia bilangan bulat ya. Jadi untuk seluruh bilangan bulat. Begitupun sama untuk yang negatif, R-nya. Jadi karena kita tadi sudah dapat satu buah pi-nya yaitu min 5 pi per 6, maka dia di plus minus 2 pi, plus minus 4 pi, 6 pi, dan seterusnya, maka kita juga bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi min 5 pi per 6-nya ditambah 2 NP ya, dimana N-nya merupakan bilangan bulat. Oke, untuk bagian selanjutnya kita akan melihat contoh garis dan lingkaran ya untuk di koordinat polar. Jadi yang A di sini, yang pertama untuk R sama dengan suatu konstan, dan untuk yang B ini adalah theta sama dengan konstan. Jadi untuk yang A pertama, apabila R yang sama dengan konstan atau negatifnya, dia merupakan sebuah lingkaran dengan jari-jari si konstannya tadi dengan pusat di 0 ya. Dan sedangkan apabila theta sama dengan suatu nilai sudut, sebetulnya ya theta itu kan nilai sudutnya, dia merupakan persamaan garis sebetulnya. Nah, sekarang yang contoh selanjutnya, jadi untuk yang A di sini sekarang interval ya. Jadi apabila kalian memiliki R-nya dari 1 sampai 2, dan theta-nya juga ditentukan dari 0 sampai pi per 2. Jadi ini sebetulnya dia merupakan sebuah daerah. Jadi ini daerahnya. Jadi dia ada 2 buah lingkaran berjari 1 dan 2, dan sudutnya dari 0 sampai pi per 2 dia hanya di kuadran 1 saja ya. Begitupun sama untuk yang B. Jadi yang B ini dia persamaan garis sepanjang ini ya, dari R-nya dari min 3 sini sampai 2, dengan besaran theta-nya adalah pi per 4. Oke. Dan yang selanjutnya adalah apabila theta-nya merupakan interval ya. Jadi misalnya interval antara 2 buah sudut, maka dia membentuk sebuah daerah sebetulnya, dan daerahnya itu dibentuk dari 2 kuadran yang saling berlawanan biasanya. Jadi apabila kuadran 1 dengan kuadran 4, dan apabila kuadran 1 dengan 3 ya. Ini kuadran 1 dengan 3, kemudian yang kuadran 2 dengan 4, contohnya di sini. Oke, berikut adalah persamaan utama ataupun persamaan-persamaan yang sangat berguna yang digunakan untuk transformasi dari polar ke kartesius maupun sebaliknya. Jadi untuk X-nya ini yang paling standar ya. Jadi X sama dengan R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta, dan hubungan keduanya menggunakan identitas trigonometrikal yang mendapatkan ini dan ini juga ya. Jadi tapi yang paling utama adalah yang 2 pertama ini.
di mana representasi geometrinya yang sudah kalian pelajari dari SMP untuk trigonometri, di mana theta merupakan sudutnya, R merupakan jari-jarinya, dan di sini X dan Y koordinat kartesiusnya ya. Oke, berikutnya adalah beberapa persamaan garis apabila dinyatakan dalam koordinat polar dan koordinat kartesius. Jadi yang pertama di sini misalkan kita punya R cos theta sama dengan 2. Jadi di sini bagian R cos theta-nya kita gantikan X. Jadi kita akan dapat X sama dengan 2 ya. Yang selanjutnya apabila kalian punya R kuadrat cos theta sin theta, dengan cara yang sama R-nya bisa didistribusikan, kita akan mendapatkan apa? X dikalikan Y sama dengan 4. Jadi hanya menggantikan X dan Y-nya, R cos theta dan R sin theta saja ya. Kemudian selanjutnya di sini mungkin terlihat sedikit complicated, cuman kalau kalian perhatikan ini adalah X kuadrat dan yang ini akan Y kuadrat. Maka kalian akan dapat apa? Dapatnya hiperbola ya. Persamaan hiperbola. Kemudian yang selanjutnya ini sedikit agak complicated. Jadi bagian R cos theta yang sini bisa digantikan langsung dengan theta, digantikan dengan X. Cuman bagian R-nya ini harus agak hati-hati, biasanya harus dikuadratkan kedua ruas. Maka dari itu ini akan menjadi persamaan lingkaran sempurna. Di sini akan dapat kuadrat untuk si koordinat kartesiusnya. Jadi silahkan dicoba. Begitupun sama untuk yang ini. Jadi yang agak terakhir ini agak sedikit tricky sebetulnya. Jadi kalian langkah pertamanya adalah kalikan dengan R dulu kedua ruas. Kalian akan dapatkan R kedua ruas, nanti R-nya jadi kalian akan dapat R di sini ya. Itu dikuadratkan lagi, maka kalian akan dapat orde 4 pasti. Jadi silahkan dicoba ini sebagai latihan ya, bagaimana cara mencari hubungan antara koordinat polar dan koordinat kartesius. Oke, mari kita lihat contoh selanjutnya untuk persamaan lingkaran ya. Jadi kita memiliki lingkaran berjari-jari 3 dan berpusat di 0,3. Jadi ini, nah caranya bagaimana merubah dia menjadi koordinat polar? Caranya adalah langsung saja kita gunakan transformasinya. Jadi kita sederhanakan dulu atau kita buka kurungnya di sini. Selanjutnya adalah substitusikan si transformasi atau persamaan-persamaan yang sudah dijelaskan tadi, persamaan penting. Jadi untuk X kuadrat tambah Y kuadrat akan sama dengan R kuadrat, dan Y akan sama dengan R sin theta. Jadi tinggal disubstitusikan di sini. Kalian akan mendapatkan ini, dan kalau kalian perhatikan dia akan memiliki dua solusi. Jadi yang pertama solusinya adalah R sama dengan 0 dan R min 6 atau R-nya sama dengan 6 sin theta sebetulnya. Nah, jadi yang pasti R-nya tidak sama dengan 0 ya. Kita tidak mendapatkan lingkaran berjari-jari 0 di sini. Maka dari itu solusinya yang memenuhi syarat hanya ini, berarti ini adalah persamaan polar kita untuk lingkaran ini ya. Oke, ini contoh sebaliknya ya. Jadi apabila kita memiliki persamaan polar, kita akan rubah dia menjadi persamaan kartesius. Jadi yang pertama kita lihat yang A, kalian punya R cos theta sama dengan min 4. Ini langsung saja ya, karena kita sudah tahu bahwa R cos theta sama dengan X, maka kalian akan punya X-nya sama dengan min 4. Nah, untuk yang nomor B, bagaimana caranya? Untuk yang R cos theta-nya kalian juga tahu dia sama dengan X, dan yang R kuadratnya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka dari itu kalian akan punya persamaan ini, dan ini merupakan persamaan lingkaran. Di sini dilakukan penyederhanaan untuk kuadrat sempurna ya, dengan menggunakan kuadrat sempurna supaya mendapatkan pusat dan jari-jari dari lingkarannya. Begitupun sama untuk yang C. Yang C bagaimana caranya? Jadi tinggal dipindahkan ruasnya saja ya. Jadi yang 2 cos theta min sin theta-nya ini pindahkan ke ruas kanan, kalian akan punya ini ya, dan gantikan yang R cos theta dan R sin theta-nya dengan X dan Y, dan kalian akan punya persamaan garis. Oke, untuk kuliah hari ini saya cukupkan
sekian, dan ini merupakan materi pengantar untuk integral lipat 2, untuk koordinat polar ya. Oke, saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.